Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurni Lamsari dengan NIM 19921520017. Dengan prodi akuntansi terapan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang konsep investasi dalam saham. Investasi diartikan sebagai penanaman uang atau di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pada dasarnya, investasi adalah membeli suatu aset yang diharapkan di masa datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. Jenis-jenis investasi. Yang pertama yaitu tabungan di bank. Dengan menyimpan uang di tabungan, maka akan mendapatkan suku bunga tertentu yang besarnya mengikuti kebijakan bank bersangkutan. Yang kedua yaitu deposito di bank. Dalam deposito tidak dapat mengambil uang kapanpun yang diinginkan, kecuali apabila uang tersebut sudah menginap di bank selama jangka waktu tertentu dan suku bunga deposito biasanya lebih tinggi daripada suku bunga tabungan. Yang ketiga yaitu saham. Saham adalah kepemilikan atas sebuah perusahaan tersebut. Apabila perusahaan tersebut mengalami keuntungan, maka pemegang saham biasanya akan mendapatkan sebagian keuntungan yang disebut dengan dividen. Saham juga bisa dijual kepada pihak lain, baik dengan harga yang lebih tinggi atau selisih harga yang disebut dengan capital gain, maupun yang lebih rendah daripada kita membelinya, yang selisih harganya disebut dengan capital loss. Yang keempat yaitu ada properti. Investasi dalam properti berarti investasi dalam bentuk tanah atau rumah, bangunan, dan lain-lain. Beberapa alasan melakukan investasi yaitu 1. Produktivitas seseorang terus mengalami penurunan. 2. Tidak menentunya lingkungan perekonomian sehingga memungkinkan suatu saat penghasilan jauh lebih kecil dari pengeluaran. Yang ketiga yaitu kebutuhan yang cenderung mengalami peningkatan. Selanjutnya yaitu ada cara kerja investasi saham. Salah satu kelemahan investasi saham adalah resiko yang tergolong tinggi. Hal ini selaras dengan besarnya potensi keuntungan apabila bisnis berjalan sukses. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk mempelajari cara kerja instrumen ini guna meminimalisir kerugian. Ketika Anda berinvestasi, maka Anda merupakan pemilik dari bagian perusahaan. Misalnya, terdapat 10.000 lembar saham terbuka untuk publik. Jika memiliki sebanyak 1.000, maka Anda merupakan pemilik 10% saham tersebut. Setelah itu, dana tersebut akan digunakan oleh perusahaan untuk mengelola bisnis. Nah, dari sinilah sumber profit bagi investor. Adapun keuntungan yang dapat Anda peroleh dari investasi saham adalah berupa capital gain dan dividen. Capital gain adalah keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli akibat fluktuasi pasar. Sedangkan dividen merupakan pembagian laba sesuai kuantitas pemilik saham. Nominal keduanya selalu naik turun sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan. Pembagian jenis investasi saham didasarkan pada sektor bisnis suatu badan usaha. Sejauh ini, Bursa Efek Indonesia telah mencatat setidaknya 711 perusahaan yang telah mendaftarkan sahamnya. Secara umum, mereka terbagi menjadi 9 sektor yaitu sebagai berikut. Ada yang disebut dengan mining, ada yang disebut dengan chemical and basic industry, ada yang disebut dengan agrikultur, ada yang disebut dengan miscellaneous industry, ada juga property, real estate, dan building construction. Ada consumer good industry, ada yang disebut dengan finance, ada yang disebut dengan infrastruktur, utility, dan transportasi. Baru-baru ini ada juga yang disebut dengan trading dan investment.
Keuntungan dan kerugian dalam berinvestasi. Keuntungan investasi dalam saham yaitu satu, dividen. Dividen pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham tersebut atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. 2, yaitu capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga jual beli dan harga jual, di mana harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan di pasar sekunder. Yang ketiga yaitu ada saham bonus. Saham bonus jika ada yaitu saham yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham yang diambil dari agio saham. Agio saham adalah selisih antara harga jual terhadap harga nominal saham tersebut pada saat perusahaan melakukan penawaran umum di pasar perdana. Yang selanjutnya yaitu ada kerugian investasi dalam saham. Yang pertama, tidak mendapat dividen. Perusahaan tidak dapat membagikan dividen jika perusahaan mengalami kerugian. Yang kedua yaitu capital loss. Ada kalanya investor menjual sahamnya lebih rendah harganya dari harga belinya. Dengan demikian, investor mengalami capital loss. Dalam jual beli saham, terkadang seorang investor untuk menghindari potensi kerugian yang makin besar seiring dengan terus menurunnya harga saham, maka investor rela menjual sahamnya dengan harga lebih rendah dari harga belinya. Istilah ini disebut dengan cut loss. Yang ketiga, perusahaan bangkrut atau dilikuidasi. Sesuai dengan peraturan pencatatan saham di Bursa Efek, dalam kondisi perusahaan dilikuidasi, maka pemegang saham akan mendapat posisi lebih rendah dibanding kreditor atau pemegang obligasi. Dan jika masih terdapat sisa baru, akan dibagikan kepada pemegang saham. Yang keempat yaitu saham di delist dari bursa atau delisting. Suatu saham perusahaan didelist di bursa umum karena kinerja perusahaan yang buruk, misalnya kurun waktu tertentu tidak pernah diperdagangkan, mengalami kerugian beberapa tahun, tidak membagikan dividen secara berturut-turut selama beberapa tahun, dan berbagai kondisi lainnya sesuai dengan peraturan pencatatan. Yang kelima yaitu saham disuspend. Hal yang menyebabkan saham disuspend yaitu suatu saham mengalami lonjakan harga yang luar biasa, suatu perusahaan dipilotkan oleh kreditornya, atau berbagai kondisi lain yang mengharuskan otoritas bursa menghentikan sementara perdagangan saham tersebut untuk kemudian diminta konfirmasi lainnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.